Halo sahabat, hari ini kita akan merenungkan sebuah topik yang berjudul Memuliakan Bapa. Sahabatku, mengawali renungan kita hari ini, saya ingin membacakan nasihat dari firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 31 yang mengatakan, "Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Nah, kita tahu inti dari firman Tuhan ini, bukan? Kita setuju bahwa firman Tuhan ini ingin mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Kadang kita berpikir bahwa memuliakan Tuhan itu adalah menyanyikan pujian kepadanya atau menaikkan doa pujian dan ucapan syukur. Memang kita bisa memuliakan Tuhan dengan mulut kita, dengan menyanyikan puji-pujian yang isinya memuliakan Tuhan, Bapa kita di surga. Tetapi itu belum cukup. Firman Tuhan tadi mengatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kita tahu sekarang, segala yang kita lakukan di dunia ini, dari mulai minum, makan, berbicara, berpikir, bekerja, bergaul, dan apa saja kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, Bapa kita. Ini pasti sulit ya, karena kita sebagai manusia juga ingin dimuliakan, bukan? Kita ingin menjadi orang yang mulia dan terhormat. Dan kita memakai cara dan ukuran yang kita pikirkan sendiri. Banyak orang berpikir bahwa kekayaan, pendidikan, jabatan itu adalah syarat untuk menjadi manusia yang mulia. Sehingga banyak orang memakai segala macam cara seperti korupsi, manipulasi, menipu untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan pendidikan dan juga mendapatkan jabatan. Dan tentu perbuatan semacam itu tidak memuliakan dirinya sendiri, apalagi memuliakan Bapa kita di surga. Sahabat, sebenarnya bila kita melakukan apa saja untuk memuliakan Bapa kita di surga, pasti perbuatan itu juga akan memuliakan diri kita juga. Yang sulit bagi kita adalah melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak atau firman Tuhan. Kita kadang melupakan apa yang dikatakan firman Tuhan, sehingga perbuatan kita tidak memuliakan Bapa. Bagaimana kita bisa melakukan perbuatan yang selaras dengan kehendak Bapa kita? Mungkin kita tahu apa saja yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh. Apa yang benar dan apa yang salah. Tetapi kita tidak sanggup melakukannya. Sahabat, banyak orang termasuk saya sendiri sulit melakukan kehendak Tuhan setiap saat. Tetapi mari kita bersama-sama mendengarkan perkataan Tuhan Yesus yang membuat kita menyadari bahwa sebenarnya kita sanggup melakukannya. Sahabat, dalam Injil Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kemudian pada ayat 7 dan 8 Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Nah, dari perkataan Yesus ini kita bisa simpulkan bahwa bila kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya, maka kita bisa minta apa saja dan kita juga bisa berbuah banyak. Dan bila kita berbuah banyak dalam hidup ini,
maka kita memuliakan Bapa kita di surga. Jadi, yang memampukan kita melakukan firman Tuhan ialah Yesus. Oleh sebab itu, bila kita terus tinggal di dalam Yesus, artinya kita terus dekat dengannya, mendengar suaranya, maka kita sanggup melakukan kehendak Bapa kita di surga. Bila kita sanggup melakukan kehendak Bapa atau firman Tuhan, maka hidup kita akan menghasilkan buah yang banyak. Dan buah itu tentu saja memuliakan Bapa kita di surga. Sebaliknya, bila kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Karena di luar Kristus kita tidak mampu menghasilkan buah. Yesus adalah pokok anggur dan kita rantingnya. Bila ranting tetap tinggal pada pokoknya, maka ranting itu akan menghasilkan buah. Sahabatku, tidak ada artinya hidup ini bila kita tidak memuliakan Bapa yang mengasihi kita. Allah Bapa telah menyelamatkan kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Apapun yang kita lakukan akan memuliakan Bapa kita di surga bila kita melakukan apa yang difirmankannya. Dan kita akan sanggup melakukan firman-Nya bila kita tetap tinggal pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita dengan tekun mendengarkan atau membaca firman-Nya, dan kemudian dengan setia kita melakukan dalam hidup ini, agar hidup kita berbuah banyak, dan buah itu memuliakan Bapa kita di surga. Ingatlah selalu perkataan Tuhan untuk kita hari ini yang mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.